Baru pacaran saja sudah melakukan kekerasan. Bagaimana nanti kalau sudah menikah? Kalimat ini yang kini paling sering diterima Friska Anggi. Kalimat yang justru tidak menyembuhkan luka batinnya, sakit hatinya, marahnya, dan traumanya. Friska Anggi, gadis 24 tahun, korban kekerasan sang pacar. Meski sudah memilih sikap tegas mengakhiri hubungannya dengan sang mantan, Friska masih belum bisa melupakan kekerasan yang ia alami. Iya, fisik dia ngejambak, terus ditarik, terus dikebawahin gitu, gimana sih? Gitu. Itu juga ngelakuinnya kita emang lagi berantem gitu, terus tiba-tiba aja saya lagi ngambil barang, terus tiba-tiba dia langsung narik saya, terus ngejatuhin saya gitu. Ini dia langsung bener-bener langsung yang zert, langsung ya udah kayak gitu. Dan aku waktu itu cuma yang blok, oh ya udah gitu, yang udah bener-bener kayak orang nggak sadaran diri aja gitu, digituin sama dia. Nggak sih, nggak cuma sampai shock aja, shock yang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sejak bertemu Kak Angesti, luka batin Friska pelan-pelan membaik. Angesti, putri Ageng yang sejak beberapa bulan ini menjadi dokter penyembuh kejiwaan Friska. Angesti sendiri tuh lebih kepada regulasi emosi. Terus habis itu dia lebih nanya ke aku tuh, kamu tuh enaknya gimana sih kalau misalkan abis kena trauma. Biasanya itu kan trauma ya, buat aku sendiri tuh trauma. Aku bilang aku trauma banget gitu kan. Dia lebih nanya ke akunya tuh, buat Friska sendiri tuh enaknya sekarang gimana, atau misalkan putus atau lanjut gitu. Dia lebih kayak gitu. Terus kalau misalkan Friska kalau misalkan mau ketemu dia lagi gimana, mau ditemenin apa enggak gitu. Dia lebih ngasih saran-saran seperti itu gitu, lebih ngebalikin ke akunya, lebih nanya ke akunya sendiri gitu. Dan Friska pelan-pelan melupakan traumanya dan menata kembali hidupnya. Sisi trauma sama cowok, sebenarnya kalau trauma tuh, kalau sama orang itu trauma, kalau sama orang lain enggak gitu. Kalau aku sih enggak, kalau aku sama orang lain enggak, karena buat aku ya semua orang kan beda gitu. Maksudnya kalau aku pribadi tinggal ngelihat orangnya aja sih mas, kayak gimana gitu. Cuman kalau misalkan sama cowok lagi trauma sih enggak, cuman kalau misalkan lebih kayak hati-hati gitu loh kalau sama cowok. Kalau mancing, lebih kepada mancing emosinya dia gimana, kalau dia marah tuh kayak gimana gitu, lihat aja sih. Tapi sayangnya, tidak semua perempuan seperti Friska mau menceritakan kekerasan yang ia alami kepada orang lain, bahkan bertemu psikolog seperti Kak Angges. Banyak perempuan yang masih berada dalam lingkaran kekerasan, menerima saja jika pasangannya melakukan kekerasan, dan memendam sendiri kekerasan yang ia terima. Angesti Putri Ageng ingin menggugah semua perempuan bahwa kita tidak berhak sedikit pun mendapatkan perlakuan kekerasan, baik itu secara fisik maupun verbal, dari siapapun, apalagi dari pasangan. Jika faktor biaya yang menahan korban kekerasan untuk mengadukan masalahnya kepada psikolog, maka Yayasan Pulih tempat Angesti kini bernaung ingin membantahnya. Anggapan jasa psikolog mahal tidak berlaku di Pulih. Jadi Yayasan Pulih itu berdirinya tahun 2002. Awalnya terbentuknya karena dulu layanan psikologis itu kan kesannya mahal. Jadi ke psikolog itu kan seolah-olah kayak mahal gitu. Nah, dulu pendirinya Pulih itu ingin supaya masyarakat yang menengah ke bawah juga bisa ketemu psikolog supaya dapat layanan kesehatan mental yang baik juga. Jadi atas dasar itu makanya didirikan Pulih ini, lembaga yang bergeraknya di psikologis, pemulihan psikologis, tapi harganya tuh terjangkau gitu buat masyarakat yang memang nggak punya uang. Bertemu dengan banyak korban kekerasan, psikolog berusia 29 tahun ini tidak bisa menyamaratakan pola penyembuhan mereka. Pada dasarnya kecepatan tiap orang beda-beda nih ya. Ada yang memang dalam satu kali pertemuan sudah
cukup bisa nih menunjukkan bahwa oh iya saya bisa menunjukkan hasil atau progres yang cukup baik. Tapi ada juga orang yang butuh waktu lebih lama. Misalnya beberapa kali ketemu isinya cuma nangis aja, misalnya gitu. Baru di pertemuan kesekian baru dia bisa banyak ngomong. Jadi maksud saya prosesnya beda-beda sekali di setiap orang gitu. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama sekali, ada juga yang mungkin lama sekali gitu loh. Jadi ya benar-benar tergantung orangnya. Kalau dibilang seiring waktu berkurang, umumnya sih memang iya. Karena kan sebenarnya orang itu punya daya tahan sendiri ya. Semua orang tuh punya resiliensi. Itu istilahnya adalah maksudnya daya bangkit. Ketika mengalami sesuatu, seseorang tuh pasti punya daya untuk bangkit lagi. Itu setiap orang ada. Jadi kalau dibilang seiring waktu, ya bisa juga sih. Cuman kan proses konseling tuh membantu sekali untuk dia bisa lebih cepat terjadi pemulihan. Seperti itu. Hari-hari Angesti kini akrab dengan kaumnya yang mengalami kekerasan. Dipukul suami, dilecehkan secara fisik dan verbal, bahkan diperkosa, di rumah, di tempat kerja, di jalan. Karena kebanyakan orang trauma itu menyalahkan diri sendiri. Misalnya, wah gara-gara aku nih, gara-gara aku pakai rok pendek misalnya aku jadi mengalami perkosaan. Nah, jadi kita harus mengajak dia berpikir bahwa trauma itu hal yang sangat wajar lah terjadi kalau orang mengalami peristiwa yang memang menyakitkan gitu. Kemudian setelah itu baru lebih diajak untuk berpikir yang positif tentang dirinya gitu, karena biasanya orang yang mengalami trauma itu konsep dirinya jadi agak berubah. Dia jadi memandang dirinya lebih nggak oke gitu ya, jadi lebih kurang bisa atau kurang mampu. Nah, dan lewat proses konseling tuh lebih ditingkatkan lagi konsep diri atau cara dia memandang dirinya sendiri. Nah, kemudian jika memungkinkan juga diajak supportnya, misalnya entah keluarganya, entah mungkin pasangan atau sahabatnya, jadi supaya bisa memberikan dukungan juga sama si orang ini untuk lebih cepat pulih. Kesabaran dan ketenangan Angesti sebagai psikolog diperlukan saat menghadapi pasien-pasiennya yang sakit secara mental. Karena kan setiap orang dibesarkan juga dengan cara yang berbeda-beda, di lingkungan yang berbeda-beda, jadi peristiwa yang sama itu belum tentu menimbulkan efek yang sama juga. Karena sebelum kejadian kan orang ini hidupnya beda-beda gitu. Yang satu misalnya, jadi ada dua hal nih ya yang berpengaruh. Yang pertama itu kepribadian si orang yang bersangkutan. Kalau kepribadian yang satu memang cenderung lebih tough misalnya gitu, terus yang satu memang kepribadiannya lebih relatif lebih dependen, ya itu pasti mempengaruhi juga bagaimana efeknya pada dia. Kemudian yang kedua itu lingkungannya. Kalau yang satu lingkungannya support, misalnya orang tuanya dukung, kakaknya nemenin ketika dia sedih, teman-temannya ada. Nah, ini tentunya akan lebih membantu dia dibandingkan mungkin yang satu nggak punya teman sama sekali gitu, atau orang tuanya jauh, nggak tinggal satu kota. Tentunya ini mempengaruhi banget gitu. Jadi memang perlu dilihat latar belakang si orang ini juga sebelum dia mengalami kejadian traumatis. Boleh dibilang hari-hari Angesti kini lebih banyak mendengar curahan hati, curhatan orang lain. Curhat itu singkatannya kalau nggak salah curahan hati ya, kalau kata ABG zaman sekarang. Ya, curhat itu kan pada dasarnya mengeluarkan apa yang dirasakan gitu. Kalau bahasa psikologis dalam format yang lebih kerennya itu talk therapy namanya. Jadi terapi bicara. Jadi dengan ngomong aja gitu, pokoknya numpahin. Secara nggak langsung sebetulnya tentunya bikin orang lebih lega, karena kan apa yang dipendam itu dikeluarkan gitu. Cuman antara curhat dengan konseling psikologis bedanya barangkali lebih di lebih di responnya. Kalau curhat itu yang dengerin kan belum tentu bisa berespon dengan tepat gitu ya, sekedar numpahin aja, tapi respon dari lawannya belum tentu bisa memaksimalkan orangnya. Nah,
Kalau dari konseling psikologis ya sama juga, cuman yang diupayakan ya respon dari kaminya itu bisa memberdayakan orang yang curhat itu. Tidak mudah memang menjadi seorang psikolog seperti Angesti, apalagi harus menyembuhkan perempuan-perempuan korban kekerasan yang rapuh. Tapi Angesti makin hari makin mencintai profesinya, karena dari merekalah Angesti justru belajar dan makin besar. Dan inilah pesan Angesti untuk Anda, para wanita yang mungkin kini sedang mengalami kekerasan. Tidak seorang pun pantas menerima kekerasan, maka keluarlah dari lingkaran kekerasan itu. Angesti siap membantu kapanpun.